Seseorang yang telah melakukan dosa besar dan kemudian taubat sungguh-sungguh, apakah taubatnya diterima dan apakah tetap ada siksa kubur bagi orang yang sudah taubat nasuha? Tidak ada sama sekali. Sudah tidak ada. Kata Nabi SAW, at-taubah tajubbu ma qablaha. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Taubat akan membersihkan semua kesalahan yang lalu. Dibersihkan maksudnya apa? Tidak ada lagi siksaannya, tapi tetap tercatat di buku amal. Nanti kalau kita dihisab hari kiamat, kita akan lihat tuh, oh ini umur sekian pernah berzina, umur sekian pernah bohong, diperlihatkan ini loh. Tapi kamu umur sekian kamu taubat, ini dibersihkan, tidak jadi ada hukumannya. Tapi bukan berarti kita nggak lihat, semua diperlihatkan buat kita pada hari kiamat. Ulama sepakat masalah itu. Jadi semua dosa akan diperlihatkan walaupun kita sudah taubat, tapi tidak ada lagi hukumannya. Itulah manfaat taubat. Makanya Nabi SAW mengatakan, aku beristighfar dan bertobat setiap hari 100 kali. Ya, itu perlunya kita selalu bertaubat. Anda pernah meminjamkan uang kepada orang lain dan sampai saat ini orang itu belum membayar utang. Apakah ini termasuk pembersihan dosa di dunia sebelum yang tadi Ustaz sampaikan? Tentu saja. Semua cobaan yang datang kepada kita sebagai orang muslim di dunia itu akan jadi pembersihan dosa. Semuanya. Termasuk uang antum yang tidak dibayar oleh orang lain. Yang sudah saya bahasakan khusus utang, siapa yang berutang, mengutangkan orang lain, kemudian tidak dibayar, sampai jatuh tempo, dia seperti bersedekah setiap harinya, setengah dari harta itu. Kalau sudah sampai jatuh tempo dan dia belum bayar, double pahalanya. Double, jadi seakan-akan kita sedekahkan setiap hari double itu. Maka mungkin kalau orang tidak utang dengan kita, maka kita tidak akan sedekah sebanyak itu, tidak dapat pahalanya. Bersangka baiklah dengan Allah. Pertanyaan pertama, amalan apa yang bisa saya lakukan buat diri sendiri dan orang tua yang telah meninggal agar diringankan atau dijauh dari azab kubur? Apakah azab kubur itu kekal buat kaum muslimin? Sebenarnya bukan hanya meringankan, bisa dihilangkan azab kubur itu. Kalau seseorang anak misalnya sering beristighfar kepada Allah untuk orang tuanya, dia sering beristighfar, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, seperti doa yang masyhur Allah ajarkan, Rabbi ghafirli wali walidayya. Doa ini pada saat mereka hidup atau mereka meninggal. Bukan mustahil karena seringnya orang mendoakan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan kalau dosanya sudah bersih karena istighfar anaknya, maka bisa saja dia selamat dari azab kubur, nggak diazab lagi, gitu kan. Kalau dia hanya sekedar mendoakan beberapa kali dan memang kadar dosanya belum bersih, maka azab kubur akan datang, tapi pasti memang meringankan. Cuman saya bahasakan bisa saja hilang, bisa saja hilang. Ibnu Qayyim mengatakan, level orang yang sholat itu ada 5. Level yang pertama, orang yang berdosa dengan sholatnya. Kata beliau, orang yang sholat tidak sama sekali memberikan haknya. Ada orang sholat hanya karena disuruh oleh orang lain, hanya karena tidak enak, mau udu nggak udu terserah, ini berdosa nih. Ada orang yang kedua, sholat tapi nggak dapat pahala, karena dari awal takbir sampai salam semuanya menghayal. Ini orang yang percuma, nggak ada pahalanya. Yang ketiga, orang yang dapat pahala tapi pahalanya pas-pasan, lebih banyak menghayal daripada fokusnya. Yang keempat adalah orang yang sholat berusaha untuk fokus, gitu kan, tetapi terkadang masih menghayal. Orang yang keempat ini adalah golongan orang yang dapat mayoritas pahala sholatnya, tapi masih ada yang hilang. Yang kelima ini yang luar biasa, orang yang sholat semuanya dari takbir sampai salam fokus. Bahkan kalau mereka sholat, mereka sudah lupa siapapun yang ada di sekitarnya. Mereka tidak perlu tahu tempat itu di mana mereka berada, sampai pada tingkat itu. Kata Rasulullah SAW, kalian akan melihat pertikaian yang banyak, perselisihan yang banyak. Ini katakan boleh, ini katakan nggak boleh, ini katakan bid'ah, ini katakan sunnah. Banyak pertikaian tuh. Gimana solusinya? Kalian ikuti sunnahku, kata Nabi. Dan sunnah khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Abdu alaiha bin nawajid. Gigit tuh dengan gigi rahan kita. Pegang. Kalau ingin selamat, pegang. Dan orang yang berpegang dengan sunnah Nabi itu berpegang dengan agama Allah yang benar, seperti berpegang kalqabidi alal jamr, seperti berpegang bara api. Susah. Siapa yang kuat pegang bara api? Maka Nabi mengatakan gigit tuh. Wa iyyakum bimuhdatsatil. Hati-hati dengan urusan perkara-perkara, pasal-pasal yang baru, hati-hati. Yang baru-baru yang tidak diajarkan oleh Nabi itu adalah disebut bid'ah. Maka hati-hati.